Perjalanan FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat sore sahabat Mercury, apa kabar? Tenang sekali, saya Aldi Susanto di perjalanan lintas kota sore hari ini. Saya tidak sendirian, di putaran 15 sampai 16 saya bersama teman-teman yang nanti saya ajak ngobrol tentang Xinjia, tentang perayaan Imlek. Saya memperkenalkan dulu narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama adalah, mudah-mudahan saya nggak salah sebut ya, ada Ibu U Huimeng. Selamat sore. Selamat sore, yang akrab juga dipanggil Ibu Feve. Iya. Apa kabar Bu Feve? Baik. Sehat? Sehat. Mungkin lebih dekat ke mikrofon ya? Suaranya kurang ya? Iya, kurang latihan ya? Iya. Sehat ya Bu Feve ya? Terima kasih ya sudah Sama-sama. memenuhi undangan kami. Dan sahabat Mercury, Bu Feve ini juga sehari-harinya beliau itu adalah pengasuh dan juga guru sekolah minggu Konghucu dan sebagai seksi pendidikan di Kelenteng Pak Kikbyo, ya betul ya, betul. Pak Kikbyo ya. Oke, dan kemudian yang kedua yang mendampingi Bu Feve karena nggak berani sendirian ya, nggak berani sendirian ya. Ada Pak Leong Budiwan, ini seorang rohaniwan agama Konghucu dan juga praktisi Feng Shui, dan sama Pak Budi ini besok kita akan bicara soal macan air ini kayak apa ya Pak ya? Iya. Ya kan? Betul. Kalau saya sionya ular, tapi besok aja ngomongnya ya, ya lebih seru besok di jam yang sama. Bu Feve, bicara soal Xinjia, soal Imlek. Ini kalau bicara soal histori seperti apa sih? Sebetulnya ini adalah perayaan musim semi. Oh, gitu. Jadi ada kalendernya. Di mana kalender ini sebetulnya adalah kalender untuk petani. Maka tahun baru itu dicanangkan di saat permulaan awal tanam di musim semi. Maka seringkali kita dengar di luar negeri, di Singapura terutama, dia kan pakai bahasa Inggris, dia sebutnya sebagai Spring Festival. Spring Festival. Perayaan musim semi. Oh. Karena juga mengacu kepada istilahnya di sana itu juga mengatakan sebagai Chunjie. Jadi perayaan musim semi. Perayaan musim semi Iya. gitu ya. Tapi Gitu. ini tahun baru kan ya? Tahun baru. Tahun baru. Jadi ya? mereka mencanangkan kalender China ya. Tahun barunya itu hitungnya dimulai dari saat tanam, yang juga disebutnya sebagai Li Chun itu. Biasanya mereka mengatakan demikian. Tapi di sini kan tidak familiar. Dan lagian kalau mau kalender orang juga ribet, pusing, tidak mau tahu. Pokoknya lihat kalender yang beredar di Indonesia tanggal 1 bulan 1 Imlek, ya udah itu tahun baru, mereka begitu. Tapi sebetulnya perayaan ini itu sudah ada jauh sekali. Malah boleh dihitung 2000 sebelum Masehi, 4000 tahun lalu itu sudah dimulai. Oh gitu ya? Dimulai di dinasti pertama, dinasti keduanya matoknya di winter solstice di bulan Desember, di saat musim dingin pada puncaknya. Itu dinasti kedua menganggap itulah saat tahun baru. Tapi dinasti ketiga balik lagi ke dinasti pertama karena itu yang paling cocok. Marilah kita itu sudah melakukan syukur kepada Tuhan di saat kita mulai bercocok tanam, mulai tanam. Loh, kalau awalnya, kalau yang dinasti 1 dan 2 itu tonggaknya apa kalau bukan cocok tanam? Belum ya? Waktu itu belum tetap. Mereka sudah cocok tanam. Itu cuman perkara mereka memutuskannya. Jadi pihak negaranya itu memutuskan kita tahun barunya Desember aja. Nah, dinasti sebelumnya kita tahun barunya ya mestinya ya waktu kita mulai tanam itu. Itu kan masalah perjanjian, masalah. Tapi itu perhitungannya tidak berbeda ya, sama ya. Mulai dinasti pertama, kedua, tahun penanggalan kalendernya sama ya. Namanya penanggalannya itu kalendernya punya dinasti Xia. Dinasti pertamanya. Iya. Dinasti kedua enggak gitu. Iya, jadi ini 2000 sebelum Masehi itu 2000 sudah sebelum Masehi. dilakukan. Kalau tahun ini itu Imleknya 2573 ya. Berarti 4573 tahun yang lalu ya. Betul. Itu sejarah Sudah dari ada perayaan. Iya. Imlek itu dikenal hanya di Indonesia ya. Kalau di apa artinya Imlek itu sendiri? Pak Budi mungkin bisa menjelaskan.
Kalau Imlek itu kan dari bahasa Chongwennya ya, dari bahasa Mandarinnya itu kan Inli. Itu nama penanggalannya. Penanggalannya, kalendernya. Oh. Jadi kayak orang kalender Jawa. China itu namanya Imlek gitu ya. Kayak orang Jawa itu kita kenal Pranata Mongso kan, Pranoto Mongso. Itu hampir mirip seperti itu. Jadi itu pakai musim kan, jadi memetakan energi musim sebenarnya. Iya. Jadi dari sanalah dinamakan Inli karena mengacu pada bulan, seperti hijriyah gitu. Peredaran ya. bulan. Peredaran bulan, mengacu pada peredaran bulan. Tapi sebenarnya nggak lengkap. Kalender itu sebenarnya namanya Yin Yang Li, Im Yang Li, bukan Im tok karena juga selain mengikuti peredaran bulan, juga melakukan kalibrasi dengan peredaran matahari. Jadi yin dan yang. Jadi yang itu matahari, yin itu adalah bulan. Kombinasi itu. Nah, tapi kalau umat Konghucu Indonesia itu menyebutnya sebagai Gongculik, Gongceli. Apa itu? Gongceli, kalender Konghucu. Yang karena Nabi Gongcu lah yang menyarankan untuk kembali ke penanggalan ini. Sebelumnya tuh sempat terlupakan banyak versi kalender gitu kan. Oh gitu. Itu tahun berapa itu? Ya pada saat awal dimulainya ya. tahun 1 ya berarti ya. Dinasti ketiga. Dinasti ketiga ya. Akhir-akhir dinasti ketiga. Jadi kira-kira tahun 475 sebelum Masehi sekitar itulah. Itu mulai kembali lagi. Iya, kembalilah ke penanggalan dinasti Xia. Oke. Maka kalau tadi Pak Aldi ngomong itu sudah betul. Imlek itu cuma dikenal di Indonesia. Indonesia karena kalau di sana mereka enggak, mereka mengatakan penanggalan petani. Penanggalan petani. Jadi ini tahun baru penanggalan petani. Petani. Di sini buat gampangnya wis Imlek gitu. Tahun baru Imlek ya udah enggak apa-apa lah. Pokoknya kan harinya sama. Yang penting kan hore-hore ya. Iya, yang penting angpau, Pak. Angpau lah. Lah ini nanti ya. Saya dikasih apa enggak? Enggak ya. Ya, hari ini saya ditemani Nila di reporter, kemudian Retno di Posko. Pada ngerti semua enggak ya? Jadi kalau tadi Pak Aldi bilang 2573 itu ngitungnya dari mana? Jadi ngitungnya dari saat kelahiran dari Konfusius 551 ditambah Masehi kita berapa? 2022. Itulah 2573. Jadi ngitungnya itu dari situ. Imlek itu dihitung dari sejak kelahiran Nabi kita. Konfusius. Itu di situ tambahin Masehi. Nabinya Bu Feve kali itu. Iya, nabinya Bu Feve. Iya. Jadi saya nabinya kami. Bahasa Indonesia enggak gitu. Bener ini kami. Bukan apa-apa saya betul. nanti kalau ditanya bingung. Nabinya apa bingung saya nanti. Iya. Jadi 500 dulu, 550 kan baru Yesus lahir tuh dihitung Masehi. Makanya Imlek tuh ngitungnya begitu. Itu Nabi saya itu kalau Yesus tuh Nabi saya itu. Nah, itu ngitungnya 2573. Tadi kan disinggung. Oke, berarti awalnya itu dari itu ya, dari apa namanya kelahiran Konfusius ya. Iya. Oke, itu titik tonggaknya gitu ya. Sekarang ngitungnya dari situ. Oke. Baik, sahabat Merkuri, banyak yang mungkin selama ini Anda tahu sebagian, kurang tahu atau tahu tidak jelas. Nah, hari ini Anda boleh menanyakan kepada para pakarnya begitu ya. Ada Bu Feve, ada Pak Budi yang paham betul bagaimana histori dari sejarah dari perayaan Imlek ini sendiri. Nah, kalau di China sendiri, apakah juga kemeriahannya seperti di sini? Lebih meriah. Jauh lebih meriah. Iya. Tapi barongsai itu sesuatu yang memang selalu ada ya, Bu Feve ya. Barongsai itu sebetulnya bukan cuma sekedar atraksi permainan, tapi sebetulnya barongsai itu diadakan itu untuk mengawali sebuah peribadahan. Jadi kalau upacara, misalnya manten, misalnya upacara apa, itu barongsai akan ada karena tujuannya apa? Tolak bala. Tujuannya itu tolak bala, mengusir yang buruk. Seperti dalam tradisi Jawa itu kan seperti bersih desa. Reoknya keluar. Lalu dengan sajen apa kan komunal. Jadi perayaan yang sifatnya komunal, musim gitu. Hampir sama dengan tradisi Jawa kuno. Iya. Oke. Bu Nila itu mentokin semua aja Bu Nila.
Ya. Oke, punya saya juga. Oke, baik. Jadi barongsai itu ternyata lebih ke ini ya, lebih ke tolak bala gitu. Iya, iya. Bukan untuk senang-senang malah. Bukan Ya? senang-senang. Sayangnya sekarang banyak yang dibuat ngamen tuh, Pak. Iya. Bu Itu Vivi kemana-mana. agak keberatan dengan barongsai dijadikan alat untuk ngamen? Pasti. Kenapa? Karena ini kan untuk tolak bala. Jadi kan sakral sekali sebetulnya. Tapi nggak tahu gimana sekarang yang beredar, mungkin tuh barongsai yang sudah rusak. Gimana, dibuangnya gimana. Akhirnya ditemu orang yang mungkin pernah belajar, terus dia ngerti begitu ke jalan-jalan cari angpau. Itu kan merusak citra, dan itu bagian dari ritual loh Pak, bukan sekedar budaya loh. Ritual, dia punya religius filosofi di situ. Oh gitu ya. Sebelum main aja dilakukan ritual dulu khusus untuk barongsainya. Iya. Untuk para pemainnya. Iya, itu seperti ada puasa khusus. Khusus latihan gitu ya? Khusus iya. Memang Jadi kalau seperti itu. Indonesia punya reok kira-kira kayak begitulah ya. Ponorogo itu ya. Iya, sama lah. Itulah. Oke. Karena memang kan tradisi Jawa ya, kalau kita belajar antropologi ya, itu kan juga source-nya, akarnya kan dari Yunan, Cina Selatan. Jadi sebenarnya ya secara antropologi orang Jawa kuno dengan Chinese itu satu saudara memang. Boleh dicek secara antropologi, bahkan DNA pun sama sebenarnya. Coba ini yang hal-hal seperti ini kadang orang itu juga banyak yang nggak tahu. Iya. Saya dari kecil aja guru saya ngajarkan bahwa nenek moyang leluhur Jawa itu Dari Yunan. Yunan itu Yunan. Cheng Ho lahir di Yunan. Cheng Banyak Ho itu orang dari yang nggak Yunan. paham. Makanya akhirnya kita tuh kadang ya zaman dulu ya politis dipecah-pecah itu kan. Iya. Sesuatu Sekarang yang muncul nggak lagi pas. ya. Iya. Politik identitas ya. Padahal Sayang kita banget tuh, gitu ya. Kita tuh satu saudara sebenarnya, satu akar. Nah ini bagian dari upaya untuk meredam itu Pak Budi, Bu Vivi ya, supaya masyarakat juga paham betul bahwa sebenarnya kita ini semua bersaudara gitu ya. Oke, baik, nanti kita lanjutkan ya. Nanti kita lanjutkan. Saya mau break dulu, sahabat Merkuri. Silakan kalau Anda mau sharing-sharing, monggo di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096 setelah pesan-pesan berikut ini. Kalau merah itu kan untuk senang-senang ya? Ya. Ilmu metafisika Tionghoa kuno ya, jadi feng shui ataupun pazi itu kan Ada filosofinya kah? Iya. Makanan Makanan khas apa Pak Aldi?